sosok yang sangat sempurna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya sering-sering kudu kita melaksanakan peringatan mau supaya ingat kepada sosok yang sangat mulia. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sekarang saya tanya sama adik-adik, yang lagi rame di TV apaan? Jangan ibu deh, yang rame apa di TV? Hah? Andin. Pemeran cowoknya siapa namanya? Aldebaran. Perempuannya siapa namanya? Temennya siapa namanya? Yang jahat siapa yang jahat? Kenal semuanya Pak. Tuh. Coba pamannya Nabi siapa namanya? Nggak tahu, lupa. Nabi anaknya ada berapa? Lupa. Iya. Ini seharusnya setiap hari di TV itu bukan sinetron yang ditonton, tapi apa? Kisah Nabi. Kenapa kita harus kenal dengan Nabi? Karena kata orang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Padahal Nabi Muhammad SAW begitu dan sangat mencintai umat-umatnya. Bukti Nabi Muhammad SAW cinta kepada kita nih. Oi. Percaya nggak kalau Nabi cinta sama kita? Buktinya apa? Ketika Nabi pada saat terakhir, ketika Nabi sakit, sakaratul maut, Nabi berdoa, ya Allah, jadikan sakaratul maut ini bagiku itu berat, supaya nanti ketika umatku merasakan sakaratul maut, mereka tinggal merasakan sisa-sisanya. Jadi siksa dan sakit yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika sakaratul maut yang kita ditambahin supaya buat umat ini diringankan. Sampai ketika mau meninggal, apa yang disebut sama Nabi Muhammad? Yang diingat sama Nabi Muhammad apa kata beliau? Ummati. Kita disebut bu, umatnya disebut. Beda sama orang kita, sama orang tua kita. Udah sekarat nih. Tong, sini tong pada kumpul tong. Neng, ini kumpul anak-anak gua mana? Itu ntar kalau gua jadi mati, kira-kira sekarang. Karena toko di depan jangan dijual ya. Kaget anaknya. Lah emang apa? Ya punya orang. Kalau kita mau mati masih ngurusin harta dan lain sebagainya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, umatnya yang dipikirin, ya Allah umat saya nanti bagaimana kalau saya meninggal? Kalau saya meninggal bagaimana umat saya? Sampai nanti di hari kiamat, sampai nanti di hari ketika hari kiamat terjadi, bumi hancur, gunung berterbangan, air yang ada di laut tuh yang di Marunda tuh di Ancol tumpah. Kira-kira Sukapura kenang nggak? Hah? Kalau itu ditumpahin. Lewat mana? Hancur.
planet bertabrakan. Oh, Masya Allah. Mati semua. Mati semuanya, semuanya Allah matikan. Kemudian dengan izin Allah suruh malaikat niup sangkakala lagi, bangun lagi. Ketika bangun lagi, dibangkitkan kembali, semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di padang mahsyar yang sangat luas. Kata Nabi, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Saya adalah pemimpin manusia nanti ketika hari kiamat. Itu Nabi bilang, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Sayalah pemimpin manusia nanti pada hari kiamat. Makanya kalau kita ngomong Nabi Muhammad pakai sayyidina. Karena beliau yang bilang ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Saya pemimpin seluruh manusia ketika hari kiamat. Dia bertanya kepada para sahabat, kenapa bisa begitu? Karena ketika itu, hari itu, manusia dikumpulkan di padang mahsyar yang sangat luas. Yang mata memandang itu bisa kelihatan semuanya. Kalau orang manggil bisa kedengeran. Saking luasnya, saking terbukanya. Watadrus syamsu, dan matahari mendekat turun. Sukapura kalau siang panas apa adem? Hah? Tadi adem tadi? Hah? Iya saja tadi adem tadi. Tapi biasanya kalau panas enak kan di badan? Keringetan ya. Padahal matahari berdekat lebih jauh. Masih jauh. Itu hari kiamat watadrus syamsu, matahari mendekat turun. Bahkan dalam satu kitab dikatakan seakan-akan matahari itu sejengkal dari mana? Dari ke kepala atau telapak? Dari kepala. Kira-kira gimana? Ini matahari yang jauh aja kita kalau keluar tengah hari keringetan, apalagi yang tinggal sejengkal dari kepala kita. Lumer. Kayak es lumer. Ketika itu seluruh manusia merasakan hal yang sama, ketakutan, malapetaka yang sangat luar biasa. Semuanya kebingungan. Masing-masing kelompok, kita gimana nih? Kita gimana ini? Ada yang ngusulin, ayo kita pergi ke seorang nabi. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam kan bapaknya para nabi. Kumpul semua manusia datang menghadap ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau kan bapaknya manusia. Engkau kan manusia pertama. Kami kan ini semua anak cucu engkau ya Adam. Ya wahai Nabi Adam, tolonglah kami. Kami lagi kesusahan, kami lagi kepayahan, kami lagi kepanasan. Apa kata Nabi Adam? Tong, bahasa kita ini. Wajah lagi kesusahan. Ya, Allah lagi marah sama saya karena saya dulu pernah berbuat dosa. Allah larang saya untuk tidak mendekati pohon, tapi saya dekatin dan saya makan itu buahnya. Allah marah, Allah sampai ngusir saya dari surga. Padahal itu satu dosanya Nabi Adam. Saya lagi susah nih, saya bingung. Allah nanti ampunin saya apa enggak? Kata Nabi Adam. Udah soal pergi ke yang lain, jangan ke saya. Saya juga lagi masih butuh pertolongan Allah ini. Itu kata siapa? Kata Nabi Adam. Kalau yang datang kata tukang atau kata wajah ke dia. Kira-kira gitu kan. Nabi Adam nggak berhasil, nggak bisa tolong. Pergi ke tempatnya Nabi Nuh. Wahai Nabi Allah Nuh, kami ini sedang kesusahan, kami ini sedang kepayahan. Apa kata Nabi Allah? Nafsi. Wahai para umat manusia sekalian, saya pun sama merasakan seperti yang kalian rasakan. Nafsi. Sekarang saya urus diri saya sendiri dulu. Silakan
pergi ke Nabi Allah Ibrahim. Berangkat lagi Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, anta abul anbiya. Wahai Nabi Allah Ibrahim, engkaulah bapaknya para nabi. Tolonglah kami, mintalah pertolongan kepada Allah bagi kami. Kata Nabi Ibrahim, saya juga lagi susah, woi. Saya pernah bohong 3 kali. Saya takut itu menjadi azab bagi saya. Makanya saya sekarang sendiri dulu. Silakan pergi ke Nabi Allah Musa. Pergi ke Nabi Allah Musa. Wahai Nabi Allah Musa, engkau telah Allah berikan nikmat. Allah mengajak engkau bicara secara langsung. Wahai Nabi Allah Musa, tolonglah kami, mintalah pertolongan kepada Allah bagi kami. Kata Nabi Allah Musa, nafsi, saya juga sama lagi kepayahan, Pak, Bu. Saya sekarang sendiri dulu, saya minta berdoa dulu kepada Allah untuk saya sendiri dulu. Pergi lagi ke Nabi Allah Isa, sama jawabannya kayak gitu juga. Jawabannya sama. Kata Nabi Allah Isa, silakan pergi ke Muhammad, ke Nabi Muhammad, silakan pergi dah. Pergi ke Nabi Muhammad. Ya Muhammad, tolonglah kami, mintalah pertolongan kepada Allah bagi kami. Ketika digituin apa kata Nabi Muhammad, dia cerita, saya langsung sujud. Kemudian saya berdoa dengan perkataan yang bagus, saya minta kepada Allah untuk umat saya. Apa kata Allah? Ya Muhammad, is'al tu'to. Wahai Muhammad, minta, kamu akan dikasih. Kata Allah. Wahai Muhammad, minta, kamu akan dikasih. Apa permintaan Nabi Muhammad? Ya Allah, selamatkanlah umat yang mengikuti saya. Kalau kita mau mengikuti Nabi Muhammad, mudah-mudahan Nabi Muhammad mendoakan kita nanti, menolong kita kan nanti ketika kita merasakan malapetaka di hari kiamat. Nabi pernah bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi, seorang nabi itu punya satu doa yang pasti dikabulkan. Kalau dia minta itu pasti dikabulkan oleh Allah. Wa u'ammu an ahtabiyaha yaumal qiyamati ummati. Dan saya pengen doa spesial itu yang pasti dikabulkan oleh Allah, saya simpen. Buat kapan? Buat nanti hari kiamat saya doa kepada Allah buat umat-umat saya. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau kita cinta, kita tahu bagaimana Nabi Muhammad, siapa bapaknya, siapa pamannya, siapa anaknya, siapa istrinya, bagaimana akhlaknya. Kan yang penting setelah kita mengikuti maulid ini, kita dengar pendengaran dari guru-guru, kita tahu akhlaknya Nabi Muhammad, kemudian kita apain? Kita ikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah sangat disebut itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh yang baik. Namanya contoh yang baik pasti diikut. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawadan. Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling baik, paling murah tangan, pemurah. Kalau sahabat, nggak pernah Nabi diminta sesuatu kecuali Nabi kasih. Ya Rasulullah, itu sopan bagus amat itu. Lu mau nih? Oh gitu. Ada yang kayak gitu. Kalau apa yang pojok? Hah? Ada.
Itu jam tangan bagus amat itu. Ya, ambil tuh. Gitu kan. Bisa ikutin. Wayamshi ma'al armalah. Dan Nabi Muhammad enggak malu jalan bareng janda, jalan bareng orang-orang tua, jalan bareng nenek-nenek. Nabi Muhammad enggak malu, Pak. Enggak malu. Dibimbing sama Nabi Muhammad. Duduk sama orang-orang miskin enggak malu. Menjenguk orang sakit, enggak lihat dia kaya, dia miskin, dia jauh, dia dekat. Ketika umatnya sakit, dijenguk sama Nabi. Kita bisa nggak kayak gitu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Sama tetangga kudu akur. Jangan main kata-kataan. Oh, hidup si Aru gitu mah. Jangan. Kudu akur. Muliain tetangga. Enggak lihat di orang mana, suku apa, dari mana asalnya. Enggak lihat. Kalau tetangga kita, muliakan tetangga. Kata Nabi, ajaran Nabi nih, kalau kamu masak sop, wal yuksir maraqah, banyakin kuahnya. Supaya apa? Bagi tuh. Kuahnya doang. Terus kuahnya doang ini. Dulu mungkin daging rada susah, ya. Kalau sekarang kan gampang. Tiap hari makan ayam, ya. Kalau dulu kan susah dulu. Ini enak banget nih. Anak-anak sekarang tiap hari makannya ayam. Kalau saya tuh masih kecil ingat ketemu ayam itu setahun sekali. Pas lebaran doang itu motong. Iya. Habis itu udah gak nemu lagi ayam. Kalau sekarang sampai bosan sama ayam ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, saya ulangi, berarti memperingati. Kita mengingat kembali hal-hal yang kita lupakan tentang sosok yang sangat mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang patut menjadi panutan dan idola kita semua, yang bisa kita tiru peringai dan akhlakul karimahnya, sehingga kita betul menjadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kami tidak mengutus engkau melainkan kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kita umat Nabi Muhammad, kita menjadi seperti pribadi Nabi Muhammad yang membawa dan menebar kasih sayang, rahmat bagi keluarga, rahmat bagi tetangga, rahmat bagi masyarakat semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua, warga kita semua, orang-orang tua kita semua, tetangga kita semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Tahu syafaat? Kita berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat gampangnya begini dikit. Syafaat gampangnya dikit begini. Pernah ke Ancol enggak? Adik-adik pernah ke Ancol enggak? Ke Taman Mini, ke Ragunan, naik haji? Belum. Syafaat Pak, Bu, kita mau ke Ancol. Kita beli itu tiket Ancol, kita kantongin.
Pede nggak nih? Pede nggak? Pede dong, Partai Demokrat. Jadi karena kita udah punya tiket, kantongin dah tuh tiket, jalan dah tuh, kemana? Ke Ancol. Sejalan ke Ancol. Kalau mau masuk Ancol di depannya ada apa tuh? Perpindahan tiket ya. Oh, yakin, udah beli tiket, belum punya tiket. Pak, mau ngapain? Mau masuk tolong Ancol. Oh iya, tiketnya mana Pak? Bentar. Wah, perasaan kantong sini agak nemu. Agak enak kan? Loh, sama saya juga saya. Lagi nyari itu kan, ternyata ada bukan petugas, direkturnya Ancol. Kenal sama kita. Lah, itu ngapain itu? Dan tiket saya hilang nih. Udah, itu saudara saya, ayo masuk. Tuh, siapa tuh gitu? Kita kesusahan, nggak bisa masuk, ada punya orang dalam dipanggil. Itu saudara saya, ayo masuk lewat pintu sini, jangan ke situ. Itu ngantri, kita nggak usah ngantri. Itu siapa ini? Orang yang banyak dosa, dia bisa masuk surga karena siapa? Tapi orang yang merasa banyak amalnya, dia yakin udah punya tiket surga, udah sering sedekah, udah sering ke masjid, udah sering puasa, dia yakin, wah saya pasti masuk surga. Dia tahu pada Nabi Muhammad SAW, supaya ketika nanti kita yakin kita punya tiket, tiket-tiketnya hilang, ada yang nolongin insya terakhir. Ini selain maulid, kita punya hajat satu lagi, yaitu kita sama-sama berdoa. Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, yang sama-sama kita ketahui sekarang sedang berada di Amerika untuk menjalani proses penyembuhan. Kita minta kepada Allah semoga Allah segera angkat penyakit beliau, Allah mudahkan dan Allah lancarkan proses pengobatannya, dan Allah panjangkan umur beliau hingga beliau bisa kembali ke tanah air dengan sehat dan sempurna. Dan juga kita minta kepada Allah untuk kesehatan kita semuanya, kesehatan keluarga kita, kesehatan orang-orang tua kita, guru-guru kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kita sayangi dan kita kasihi. Kita minta kepada Allah semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehat yang sempurna, sehat lahir batin. Kita baca salawat Bibil Qulub. Kita salawat Bibil Qulub sama-sama.